Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 26 Oktober 2020. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4 ayat 32 sampai pasal 5 ayat 8. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cara pandang yang picik.
Dalam kisah penyembuhan, Yesus tidak hanya menyembuhkan wanita yang sudah 18 tahun dirasuk roh. Ia juga mengubah cara pandang kepala rumah ibadat yang picik. Kepala rumah ibadat lebih menekankan aturan dan mengabaikan keselamatan sesamanya. Hal ini menunjukkan sikap taat yang buta. Bagi Yesus, keselamatan wanita itu jauh lebih utama, maka Yesus menyembuhkannya. Sesudah itu, Yesus juga mengubah cara pandang kepala rumah ibadat itu. Yesus menanggapi keberatannya dengan mengambil contoh praktek hewan dilepas pada hari Sabat untuk mencari makanan. Praktek ini benar adanya. Nah, kalau hewan saja diperlakukan demikian, semestinya manusia juga diperlakukan secara pantas. Sikap Yesus ini menunjukkan bahwa ia taat aturan dengan bebas. Saudara-saudariku terkasih, di mana-mana ada aturan. Aturan-aturan itu dibuat untuk mengatur hidup bersama dan menjamin keselamatan. Kita perlu memahami dengan benar tujuan dari aturan-aturan tersebut dan senantiasa mengingatnya. Dengan demikian, kita taat pada aturan-aturan itu karena mengerti dengan benar. Juga kita memiliki kebebasan batin di mana kita taat tanpa terbelenggu. Sebab ada saat kita diperhadapkan dengan konflik yang menguji ketaatan kita, yaitu apakah kita taat dengan bebas ataukah kita taat buta? Semoga demikian. Amin.